Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin, dapat berkumpul kembali dalam kajian rutin kita, kajian kitab Tauhid karya Syekh Sholih bin Fauzan Al-Fauzan Hafizahullah Ta'ala, yang materinya insyaallah akan disampaikan oleh Ustadz kita, Ustadz Jamal bin Masta Hafizahullah Ta'ala, yang sudah berada di tengah-tengah kita. Kajian ini diselenggarakan oleh PT Tim Cookies Studio dan disiarkan langsung dari Pondok Pesantren Darussunnah Rangkas Bitung. Tidak lupa kami senantiasa mengucapkan jazakumullah khairan kepada segenap tim Khauf TV yang senantiasa bekerja sama dalam menyiarkan kajian kitab Tauhid ini, sehingga dapat disaksikan melalui Instagram, Facebook maupun YouTube Khauf TV. Baik, langsung saja kita bersiap untuk menyimak materi kajian pagi ini dengan tema merayakan Hari Raya Orang Kafir dalam pandangan Islam. Untuk waktu dan tempatnya kami persilakan. Tafadhol Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala nabiyyina wa rasulina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihudahu ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. Qala Allah tabaraka wa ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala 'azza wa jalla, ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham inna allaha kana alaykum raqiba. Wa qala 'azza wa jalla, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar, atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhwatal iman, ma'asyiral muslimin wal muslimat, rahimani wa rahimakumullah, khususnya teman-teman dari PT Tim Cookies Studio yang alhamdulillah kembali kita bisa memulai kebaikan ini, kajian rutin ini setelah beberapa hari atau beberapa pertemuan tertunda. Semoga Allah Azza wa Jalla memberikan kepada kita istiqamah untuk bisa melakukan kebaikan-kebaikan dan menjadikannya sebagai bekal kita untuk bertemu dengan Allah Azza wa Jalla di hari akhirat. Amin ya rabbal alamin. Ikhwatal iman, azani Allah wa iyyakum. Seorang muslim hendaknya memiliki prioritas
di dalam apa yang dia lakukan. Orientasi seorang muslim haruslah akhirat. Apa yang dia lakukan dalam permukaan di permukaan bumi ini harus untuk akhirat. Jangan sekedar hanya untuk urusan dunia saja. Yang seperti ini tak ubahnya seperti orang-orang kafir. Mereka melakukan aktivitas di dunia ini untuk dunia. Adapun seorang mukminah, dia bergerak, dia melakukan sesuatu harus diniatkan untuk akhirat. Hatta pada urusan-urusan yang memang hukum asalnya ini adalah urusan dunia. Bekerja misalnya. Seorang muslim yang bekerja, dia niatkan untuk akhirat. Dia niatkan untuk menafkahi keluarganya, menafkahi anaknya, istrinya, menjaga keluarganya agar tidak meminta-minta kepada manusia. Dia niatkan untuk akhirat. Karena dia akan ditanya oleh Allah Jalla wa'ala tentang anak dan istrinya. Apakah dijaga atau tidak. Demikian pula aktivitas-aktivitas yang lain, ikhwatal iman, harus dikaitkan dengan tujuan kita hidup di permukaan bumi ini, yaitu akhirat. Maka dari sinilah kita memandang bagaimana pentingnya ilmu agama dalam kehidupan seorang mukmin, karena dia akan membimbing segala aktivitas, dia akan membimbing segala gerak-gerik yang dia lakukan. Bergerak dan berhentinya seorang mukmin karena ilmu yang dia fahami. Dia berhenti karena dia tahu Allah dan Rasulnya memerintahkan untuk berhenti. Dia bergerak karena dia faham betul karena Allah dan Rasulnya memerintahkan untuk bergerak. Itulah prinsip hidup seorang yang beriman, seorang mukmin. Ikhwatal iman azani Allah wa iyyakum. Oleh karenanya tema yang kita bahas ini adalah salah satu tema seperti yang kita sampaikan, bahwasanya seorang mukmin dia akan menggerakkan seluruh anggota badannya, baik lisannya, baik tangannya, baik kakinya atau hatinya, sesuai dengan perintah Allah dan Rasulnya. Kalau ada perintahnya dia lakukan, tapi kalau ada larangannya dia berhenti. Inilah yang dilakukan oleh seorang mukmin yang sejati. Dan kita masih membahas satu kitab, buku yang sangat bermanfaat, ditulis oleh seorang alim, Fadilatul Syekh Dr. Saleh Fauzan Al-Fauzan hafizahullah, kitab Aqidatul Tauhid. Dan kita sampai di bab yang keempat. Bab yang keempat ini membahas tentang al-wala wal bara. Masih pembahasan al-wala wal bara, yaitu bagaimana sikap seorang muslim terhadap orang kafir. Dan bagaimana sikap seorang muslim terhadap sesama muslim, sesama orang yang beriman. Harus punya sikap kepada siapa dia berikan rasa cintanya dan kepada siapa dia berikan rasa bencinya. Dan hukum asalnya orang kafir adalah musuh-musuhnya Allah dan Rasulnya. Hukum asalnya orang-orang musyrikun adalah musuh-musuh Allah dan Rasulnya. Makanya kita jadikan mereka sebagai
orang-orang yang harus kita benci karena apa yang ada dalam diri mereka. Namun maknanya bukan berarti ya kita membenci dalam semua poin dalam kehidupan ini. Islam tidak mengajarkan kita untuk bersikap kaku, untuk bersikap radikal. Tidak. Ada toleransi yang diajarkan di dalam Islam di dalam urusan muamalah. Ikhwatal iman. Toleransi yang diajarkan dalam Islam itu adalah urusan muamalah. Allah Azza wa Jalla membolehkan kepada kita untuk bermuamalah dengan baik bersama orang-orang kafir. Di dalam surat Al-Mumtahanah Allah Jalla wa Ala berfirman, La yanhakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim. Innallaha yuhibbul muqsitin. Kata Allah, Allah tidak melarang kalian, wahai kaum muslimin, tidak melarang dari orang-orang kafir alladzina lam yuqatilukum fid din, selama mereka tidak memerangi kalian. Ini sikap seorang muslim, sikap seorang mukmin. Bisa berdampingan dengan orang-orang kafir dalam urusan muamalah. Hidup berdampingan. Selama apa? Kata Allah, lam yuqatilukum fid din, selama mereka tidak memerangi kita. Hebatnya syariat Islam. Selama mereka tidak mengganggu urusan ibadah kita, kita bisa hidup berdampingan. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tinggal di kota Madinah, berdampingan bersama orang-orang musyrikun, bersama orang-orang Yahudi, bersama orang-orang munafiqun, bermuamalah dengan mereka. Walam yukhrijukum min diyarikum, atau selama mereka tidak mengusir kalian wahai kaum muslimin dari negeri-negeri kalian. Ang tabarruhum wa tuqsitu ilaihim. Allah tidak melarang kalian bisa berbuat baik kepada mereka. Ya, menjenguk mereka ketika sakit, sebagaimana Nabi SAW menjenguk orang Yahudi ketika sakit. Diharapkan, apalagi kalau diharapkan ya dengan dijenguknya orang Yahudi ini bisa diharapkan masuk ke dalam Islam. Inilah Islam. Namun ikhwatal iman, dalam beberapa perkara yang berkaitan dengan ibadah, yang berkaitan dengan syiar-syiar kufar, syiar-syiar orang-orang musyrikun, syiar-syiar orang-orang kafir, maka Islam dengan tegas untuk melarang kaum muslimin ya bertoleransi di dalam masalah tersebut. Jadi toleransi ini di dalam masalah muamalah. Tidak dalam setiap poin. Kalau setiap poin berdalilkan dengan toleransi, maka toleransi yang seperti ini bukanlah toleransi yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Ini adalah toleransi yang kebablasan. Sehingga Islam tidak punya karakteristik tersendiri. Baik, ikhwatal iman, azani Allah wa iyyakum. Kita akan bersama-sama belajar ya tentang bagaimana ya sikap seorang muslim terhadap hari raya orang-orang kafir. Karena sebelum pembahasan ini ya disebutkan ya tentang seorang muslim ini wajib memberikan memberikan berlepas diri dari orang-orang kafir. Ini dicontohkan oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam, dicontohkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah sekarang lebih khusus, yaitu berkaitan dengan hari raya mereka. Taib, kita bacakan, tafadhol al-akh Abu Zafina untuk membacakan. Baik.
Poin G, menyambut dan ikut merayakan hari raya atau pesta orang kafir serta berbelasungkawa dalam hari duka mereka. 1. Hukum menyambut dan bergembira dengan hari raya mereka. Sesungguhnya di antara konsekuensi terpenting dari sikap membenci orang-orang kafir ialah menjauhi syiar dan ibadah mereka. Syiar terbesar mereka adalah hari raya mereka, baik yang berkaitan dengan tempat maupun waktu. Maka orang Islam wajib menjauhi dan meninggalkannya. Baik, sebentar. Ikhwatal iman, azani Allah wa iyyakum. Ini ada poin yang ingin disampaikan oleh Syekh bahwasanya ya, sebagaimana kita sampaikan, tidak boleh seorang muslim untuk ya ikut memeriahkan, merayakan atau bergembira dengan syiar-syiar yang menjadi kekhususan mereka. Itu kita sampaikan secara umum. Dan beliau memberikan poin, dan syiar terbesar mereka, yaitu orang-orang kafir, adalah hari raya mereka. Nah ya, perayaan-perayaan yang mereka buat. Ini adalah syiar mereka. Tentu karena ya mereka akan berkumpul di sana. Ya. Baik yang berkaitan tempat ataupun waktu. Tempat ataupun waktu. Ya. Ini menjadi peringatan bagi kaum muslimin. Baik. Ya, Fadhal, dilanjutkan. Baik. Dalilnya, ada seorang lelaki yang datang kepada Rasulullah untuk meminta fatwa dikarenakan ia telah bernazar memotong hewan di Buwana, yaitu nama sebuah tempat. Nabi SAW menyatakan kepadanya, yang artinya, apakah di sana ada berhala dari berhala-hala orang jahiliyah yang disembah? Dia menjawab, tidak. Beliau bertanya, apakah di sana tempat dilaksanakannya hari raya dari hari raya mereka? Dia menjawab, tidak. Nabi kemudian bersabda, tepatilah nazarmu, karena sesungguhnya tidak boleh melaksanakan nazar dalam maksiat terhadap Allah dalam hal yang tidak dimiliki oleh anak Adam. Hadis tersebut menunjukkan tidak bolehnya menyembelih untuk Allah di tempat yang digunakan menyembelih untuk selain Allah, atau di tempat orang-orang kafir merayakan pesta atau hari raya, sebab hal itu berarti mengikuti dan menolong mereka dalam mengagungkan syiar-syiar mereka atau menjadi wasilah yang mengantarkan kepada syirik. Ikut merayakan hari raya atau hari besar mereka juga mengandung wala kepada mereka dan mendukung mereka dalam menghidupkan syiar-syiar mereka. Baik. Di antara dalil yang disebutkan oleh Syekh ya, bahwasanya seorang muslim ya dilarang untuk memeriahkan, dilarang untuk ya bergembira, memberikan penyambutan terhadap ya syiar-syiar kaum musyrikin atau orang-orang kafir, adalah satu hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Dawud rahimahullahu taala, bahwasanya ada seorang laki-laki yang di masa jahiliyah, atau ada seorang laki-laki yang ya dia bernazar untuk menyembelih ya ayadbaha ibilan, ya menyembelih seekor unta. Ya, dan bernazar adalah ibadah, dan dia lakukan untuk Allah Azza wa Jalla. Ya, bernazar artinya dia mewajibkan kepada dirinya, padahal di dalam syariat Islam ya perbuatan tersebut tidak diwajibkan. Misalnya seseorang yang bernazar, kalau proyek saya tembus, kalau proyek saya di bulan Januari tembus, maka saya akan berpuasa di hari Senin dan Kamis. Ya, maka manakala proyeknya tembus,
hukum puasa Senin dan Kamis ini wajib bagi dia. Padahal hukum asalnya puasa di hari Senin dan Kamis adalah sunnah. Namun karena dia jadikan nazar maka wajib bagi dia. Ya, seorang laki-laki ini bernazar untuk menyembelih hewan sesembelihan, yakni menyembelih unta. Ya. Untuk Allah Azza wa Jalla, bukan untuk berhala-berhala kaum musyrikin, tapi dilakukan di Buanah. Buanah ini satu tempat, ya. Satu tempat. Maka Nabi Shallallahu alaihi wasallam mencari tahu perincian tempat ini. Ya. Karena Syekh menjelaskan di antara syiar terbesar ya orang-orang musyrikun adalah hari raya mereka, gitu ya. Baik berkaitan dengan tempat ataupun waktu. Baik. Maka Nabi SAW bertanya, apakah Buana ini? Hal kana fiha wathanun min awthanil jahiliyah. Apakah di Buana ini ada berhala? Ada berhala-berhala yang disembah oleh orang-orang musyrikun? Ya. Maka mereka menjawab, la, tidak ada ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kalau ada, kira-kira gimana? Dibolehkan atau enggak dia menunaikan nazarnya tersebut? Jawabannya tidak diperbolehkan. Ya, karena Nabi SAW menanyakannya. Padahal si laki-laki ini bernazar untuk menyembelihnya karena Allah Azza wa Jalla ikhlas, bukan untuk menyembelih karena berhala ini. Kemudian Nabi SAW bertanya lagi. Qala hal kana fiha 'idun min a'yadihim? Apakah di Buanah ini ya dilaksanakan perayaan-perayaan yang biasa dilakukan oleh orang-orang musyrikun, oleh orang-orang kufar? Mereka mengatakan, la, tidak wahai Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, Nabi merinci nih, Buanah ini. Ada enggak nih? Ya, tempat yang menjadi kekhususan syiar bagi orang-orang musyrikun. Apakah Buanah ini juga dijadikan sebagai kebiasaan, ya, hari perayaan orang-orang musyrikun? Ketika mereka menjawab tidak, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, aufi binadhrik. Tunaikanlah nazarmu. Andaikan di Buanah ini, di tempat tersebut ada perayaan-perayaan, terjadi biasa dilakukan perayaan orang-orang musyrikun atau ada berhala-berhala orang musyrikun, Nabi akan melarangnya. Ini menunjukkan sebelum seseorang memberikan fatwa, ini adab memberikan fatwa. Ya, orang yang akan memberikan fatwa, seorang mufti, hendaknya bertanya secara detail tentang permasalahan yang dikeluhkan oleh mustafti, oleh orang yang meminta fatwa. Ya, biasanya ada permasalahan keluarga, misalnya istrinya datang kepada seorang mufti, ya syekh, ya ustadz, ya suami saya begini. Ya, sebelum sang ustadz atau syekh ini memberikan jalan keluar atau memberikan fatwa, maka adabnya harus ditanya secara rinci dulu tentang permasalahan tersebut. Didatangkan juga suaminya agar bisa jelas duduk permasalahannya, karena kadang-kadang ya apa yang diceritakan oleh istri terkadang berbeda dengan apa yang diceritakan oleh suaminya. Maka harus dirinci dulu. Lihat, Nabi SAW dipinta fatwa. Saya ingin bernazar menyembelih seekor unta di Buanah. Gimana, boleh enggak ya Rasulullah SAW? Maka Nabi SAW meminta perincian daripada tempat tersebut. Maka kata Syekh, hadis ini menunjukkan ya tidak bolehnya menyembelih untuk Allah di tempat yang digunakan menyembelih untuk selain Allah. Ya, di dalam Kitab Tauhid
yang ditulis oleh Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullah. Beliau membawakan satu bab, la yuzbahu lillah fi makanin atau bi makanin yuzbahu fihi li ghairillah. Tidak boleh ya menyembelih hewan sesembelihan yang dilakukan untuk Allah, ikhlas karena Allah. Ya, tidak boleh dilakukan di tempat di mana biasa dilakukan sesembelihan untuk selain Allah. Ya, ini min babi saddidz dzari'ah, menutup pintu celah yang bisa menghantarkan kepada kesyirikan. Karena kalau disembelih di sana, walaupun dia menyembelih untuk Allah Azza wa Jalla, lama kelamaan akan terseret, ya, dan menjadi fitnah. Menjadi fitnah. Orang-orang munafiqun dahulu membuat satu masjid. Setelah ada Masjid Quba, membuat Masjid Dirar, ya, dan meminta Nabi SAW untuk salat di sana. Maka Allah Azza wa Jalla mengatakan, la taqum fihi abadan. Janganlah kamu salat di sana selama-lamanya. Ya, la masjidun ussisa 'ala taqwa ahaqqu. Ya, masjid yang yang dibangun di atas ketakwaan, ya, itu lebih berhak untuk engkau salat di sana daripada Masjid Ad-Dirar. Ya. Taib. Maka ikut merayakan hari raya orang-orang kafir ini juga termasuk memberikan wala, memberikan loyalitas kita kepada mereka. Memberikan loyalitas kita kepada mereka. Ya, dan sudah kita pelajari bahwasanya seorang muslim harus memberikan loyalitasnya, al-wala'nya kepada orang-orang yang mentauhidkan Allah Jalla wa'ala. Ya. Taib. Bahkan bisa kata beliau mendukung dalam menghidupkan syiar-syiar mereka. Lihat kaum muslimin di hari ini. Kemarin ya, tanggal 25 Desember, hari apa itu? Ya. Hari Natal. Ya. Latah anak-anak muda kaum muslimin. Karena jauhnya mereka dari agama Allah. Tidak bisa bersikap dengan sikap yang benar. Dan kalaupun kita nasihati mereka, ya, mereka tidak terima. Jangan anak-anak mudanya, dai-dainya, kita nasihati untuk tidak mengucapkan selamat Natal. Mereka, ya, mengatakan kita harus toleransi. Ini adalah toleransi yang sangat kebablasan sekali. Ini udah bukan urusan muamalah, ini urusan ibadah. Hari perayaan itu bukan urusan muamalah, bukan adat istiadat, ya. Ya, hari raya itu adalah urusan agama. Ini buktinya nih, hadis tadi itu. Di Buana Nabi SAW menanyakan apakah ada hari perayaan orang-orang musyrikun. Ini menunjukkan ini jadi syiar mereka. Urusan agama ini. Jadi urusan agama. Dan kita tahu ikhwatal iman azani Allah wa iyyakum, Allah Jalla wa Ala mengatakan qul ya ayyuhal kafirun. Katakanlah hai orang-orang kafir, la a'bud ma ta'budun wala antum 'abiduna ma a'bud wala ana 'abidun ma 'abadtum wala antum 'abiduna ma a'bud. Allah katakan lakum dinukum waliyadi. Untukmu agamamu, untukku agamaku. Urusan hari raya, urusan agama, bukan urusan adat istiadat. Nggak ada toleransi dalam urusan seperti ini. Bablas toleransi yang seperti ini. Ikhwatal iman. Ya. Kita harus berlepas diri. Innani bara'um mimma ta'budun. Kata Ibrahim, sesungguhnya aku berlepas diri dari apa yang kalian sembah. Ini bentuk tasyabbuh kepada orang-orang kafir. Dan Nabi SAW memperingatkan, man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Siapa yang bertasyabbuh dengan satu kaum, siapa yang menyerupai satu kaum, fahuwa minhum, dia termasuk golongan tersebut. Anak-anak muda kaum muslimin berlindung di balik fatwa orang-orang
ya dai-dai ini. La haula wala quwata illa billah. Nas'alullaha as-salamata wal afiyah. Kita memohon kepada Allah keselamatan. Taib. Ya. Maka hari raya orang-orang musyrikun adalah syiar-syiar mereka. Ini urusan ibadah, bukan urusan adat istiadat. Nabi SAW merintahkan kita untuk menjauhi ya hari raya orang musyrikun. Ini secara khusus. Kata Nabi SAW, ijtanibu a'yadal musyrikin fa inna sukhtallahi yanzilu fihi. Ya. Jauhilah oleh kalian perayaan-perayaan orang musyrikun, karena kemurkaan Allah turun pada saat itu. Ya, turun pada saat itu. Ya, harusnya kalau kemurkaan Allah sedang turun kita lari, sudah kita diam di rumah. Baik. Lanjutkan. Di antara yang dilarang adalah menampakkan rasa gembira pada hari raya mereka, meliburkan pekerjaan atau sekolah, dan memasak dan makan makanan sehubungan dengan hari raya mereka. Di antaranya pula ialah mempergunakan kalender Masehi, karena hal itu menghidupkan kenangan terhadap hari raya Natal bagi mereka. Karena itu para sahabat menggunakan kalender Hijriah sebagai gantinya. Baik, barakallahu fiik. Ikhwatal iman, azani Allah wa iyyakum. Ya. Ini beberapa contoh yang diberikan oleh Syekh Shalih Fauzan. Ya. Di antara bentuk ya rasa gembira kita terhadap di antara bentuk apresiasi kita kepada hari raya mereka, ya hari raya orang-orang musyrikun, ya adalah menampakkan, ya menunjukkan sambutan, menunjukkan apresiasi kita di hari tersebut. Ingat ya, di antara syiar terbesar mereka adalah hari raya, baik berkaitan dengan tempatnya atau waktunya. Ya, waktunya di antara misalnya waktunya datang hari raya mereka, ya, seorang muslim tidak boleh menunjukkan ya apresiasi di hari tersebut. Contohnya misalnya dengan meliburkan pekerjaan, meliburkan sekolah, ya, selama tidak ada mudarat, tidak ada kebutuhan yang mendesak harus libur pada saat itu. Ya, diliburkan misalnya sekolah. Kenapa libur? Karena hari Natal. Tidak boleh. Kenapa kaum muslimin harus ikut-ikutan libur? Ya? Baik. Atau memasak makanan. Coba lihat kaum ya anak-anak muda tuh. Betul. Malam tahun baru. Keluar rumah. Bakar-bakaran. Manggang. Tahun baruan. Ini yang terjadi ikhwatal iman, azani Allah wa iyyakum. Oleh karenanya benar Nabi SAW dahulu mengatakan, la tattabi'anna sanana man kana qablakum shibran bi shibrin. Ya, sungguh benar-benar kalian akan mengikuti sunnah umat-umat sebelum kalian, sejengkal demi sejengkal. Hatta law dakhulu juhra dabbin la dakhaltumuhu. Sampai-sampai kalaulah mereka masuk ke dalam lubang dob, kalian pun akan mengikutinya, masuk ke dalam lubang dob. Ya, para sahabat Nabi SAW tahu maksud Nabi SAW, yang dimaksud adalah Yahudi dan Nasrani. Maka kata Nabi SAW, faman, iya, kalau bukan mereka siapa lagi? Shadaqa Rasul SAW. Hari ini umat Islam sudah mulai ikut tercebur ke dalam apa yang mereka lakukan, sedikit demi sedikit. Gaya berpakaian, gaya bicara, gaya ya dan seterusnya. Sampai urusan hari perayaan mereka pun ya diikuti. Termasuk juga penggunaan kalender kalender Masehi. Ya ikhwatal iman, azani Allah iyyakum. Kaum muslimin itu punya kalender Islam, ya kalender Hijriyah itu kalender kaum muslimin. Ini hukum asalnya menggunakan kalender Masehi ini haram. Hukum asalnya.
Ini harus di yakini dulu, karena kaum muslimin punya kalender sendiri. Kalender Islam, kalender Hijriyah. Jangan ditinggalkan. Ya. Nah, permasalahan di sana ada kebutuhan, ada darurat, apalagi kita tinggal di negara yang memang ya kebiasaan dari awal adalah menggunakan kalender Masehi. Ini bab yang lain. Ya. Tapi kita berbicara dengan hukum asalnya dulu. Menggunakan kalender Hijriyah, kalender Masehi, ini termasuk dalam pembahasan memberikan ya al-wala kepada orang-orang musyrikun. Tidak boleh seorang muslim itu harusnya ya menggunakan kalender Islam. Ya, namun hanya saja ya ada beberapa keadaan-keadaan yang mengharuskan kita mau tidak mau, ya, apalagi di negeri kita ya, mau tidak mau menggunakan kalender Hijriyah. Maka solusinya adalah ya kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin memberikan solusi, manakala seorang muslim tinggal di negeri-negeri yang penggunaannya adalah kalender Masehi, ya, maka digabungkan penggunaannya antara menggunakan kalender Hijriyah dengan kalender Masehi. Ya, misalnya kita akan laksanakan acara kita pada tanggal 1 Muharram 14 Hijriyah, 1444 Hijriyah yang bertepatan dengan ya tanggal misalnya 15 Januari tahun 2000 sekian. Ya, ini harusnya dilakukan. Jangan ditinggalkan. Jangan ditinggalkan. Itu kalender Islam, kalender kaum muslimin. Taib. Anda bacakan ya. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah menyatakan bahwa ikut merayakan hari-hari besar mereka tidak diperbolehkan karena dua alasan. Ya. Dua alasan ini adalah alasan pertama, alasan yang bersifat umum. Ya. Bersifat umum, yang kedua bersifat khusus. Yang bersifat umum ya seperti yang telah dijelaskan di atas bahwa hal tersebut berarti mengikuti dan bertasyabuh dengan ahlul kitab. Ya, tidak ada dalam ajaran kita dan tidak ada dalam kebiasaan salaf kita. Secara umum, ya, dilarang. Ya, dan kewajiban seorang muslim menyelisihi mereka. Taib. Adapun secara khusus, ya, yaitu pada hari raya orang-orang kafir. Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam surat Al-Furqan, walladzina la yashhaduna az-zur, ya, dan orang-orang yang tidak memberikan persaksian palsu. Ya, sebagian ahli tafsir dari kalangan tabi'in menafsirkan ayat ini maksudnya adalah dengan hari-hari raya orang-orang musyrik. Hari-hari raya orang musyrik. Baik. Adapun dalil dari sunnah, sebuah hadis ya diriwayatkan oleh Anas bin Malik bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tiba di Madinah. Ya, orang-orang Madinah ya mereka merayakan 2 hari, ya 2 hari yang dikhususkan untuk mereka bermain-main. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, mahadzanil yaum, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya, ya, apa 2 hari? 2 hari ini apa maksudnya? 2 hari apa ini? Mereka mengatakan kunna nal'abu fihi ma fil jahiliyah. Dahulu 2 hari ini, ya, 2 hari perayaan ini kami lakukan untuk bermain-main ketika kami dulu di zaman jahiliyah, sebelum masuk Islam. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, Innallaha qad abdalakum bihima khairan minhuma yaumal adha wa yaumal fitr. Sesungguhnya Allah telah menggantikan 2 hari kalian ini dengan Idul Adha dan Idul Fitri. Inilah hari rayanya kaum muslimin. Inilah hari rayanya kaum muslimin. Ya, disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Allah telah menggantikan bagi kalian, berarti harus ditinggalkan. Apalagi yang jelas-jelas ini adalah hari rayanya orang-orang kafir.
Tidak boleh kita ikut merayakannya. Kaum muslimin punya perayaan. Ustaz, toleransi Ustaz. Mereka saja mengucapkan selamat Idul Fitri, selamat Idul Adha. Ya kita katakan biarkan. Ya memang mereka nggak punya prinsip kok. Mereka beragama dengan keraguan-raguan. Adapun kita, lakum dinukum waliyadin. Ya, itu urusan mereka. Mau mereka mengucapkan selamat Idul Fitri, selamat Idul Adha, silakan. Tapi kita tidak. Ya, kita tidak. Baik. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga menyebutkan, di sini disebutkan oleh Syekh, inna likulli qaumin 'idan wa inna 'idana hadzal yaum. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sesungguhnya setiap kaum itu punya perayaan, dan perayaan kita kaum muslimin adalah hari ini, yaitu hari Idul Fitri atau Idul Adha. Ya, baik. Kata Syekh, adapun dalil dari ijma', ya maka sudah banyak dinukil dari para salaf bahwa mereka melarang ikut serta dalam perayaan hari raya orang-orang kafir. Tidak ada satupun dari mereka yang menyelisihi hal itu. Adapun orang-orang yang datang belakangan kemudian berfatwa bolehnya mengucapkan selamat Natal, bolehnya mengucapkan ikut dalam hari raya orang-orang kafir, ini orang-orang yang datang belakangan yang menyelisihi ya apa yang ditempuh oleh para ulama salaf kita. Maka ikhwatal iman, azanillahu iyyakum, ini permasalahan besar yang kita lihat banyak kaum muslimin melanggar ya aturan syariat ini. Ya, karena mereka tidak belajar agama. Kemudian ketika diingatkan, mereka berlindung di balik fatwa-fatwa yang menyesatkan umat. Sehingga ya kaum muslimin tidak punya taring. Ya, mereka ikut-ikutan. Apalagi orang-orang awam. Nas'alullah salamul afiyah, hendaknya kita melindungi diri kita dan keluarga kita, orang-orang yang kita cintai ya dari penyimpangan di dalam masalah ini dan penyimpangan-penyimpangan yang lainnya. Hadza wallahu taala a'lam. Kita cukupkan materi kajian kita. Barangkali mungkin ada beberapa atau pertanyaan yang masuk. Ya, kita isi kalau ada. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Kita kembalikan kepada al-akh Abu Zafina. Baik, jazakallah khair Ustaz atas penyampaian materinya. Kita masuk ke sesi tanya jawab. Bagi yang ingin bertanya bisa disampaikan melalui kolom chat, baik itu Instagram, Facebook, YouTube, maupun yang bergabung via Zoom. Baik, sudah ada pertanyaan masuk Ustaz. Ya. Bismillah, izin bertanya Ustaz. Bagaimana hukumnya para ulil amri atau pemerintah yang memfasilitasi sarana dan prasarana untuk kaum non-muslim dalam merayakan hari raya mereka? Juga aparat yang berwajib yang diberi tanggung jawab untuk menjamin keamanan mereka selama hari raya. Taib. Yang pertama, adapun aparat keamanan ya berupa kepolisian misalkan ya, kemudian diberikan tanggung jawab untuk mengamankan keamanan ya, wallahu a'lam. Awalnya ana mengira ini sebagai bentuk ta'awun. Ya. Sebagai bentuk ta'awun untuk ibadah mereka. Ya. Dari sisi mereka beribadah, kita bantu mereka. Ya, tapi ternyata di sana juga ada fatwa dari beberapa ulama bahwasanya khusus untuk aparat kepolisian atau TNI yang memang diberikan wewenang oleh negara untuk mengamankan
agar tidak terjadi keributan di tengah masyarakat, dan itu tugas mereka. Sebatas ini masih dibolehkan insya Allah. Ya, bukan termasuk ta'awun di dalam beribadah tersebut. Ya, insya Allah masih dibolehkan karena memang tujuannya untuk mengamankan. Adapun pemerintah yang memfasilitasi apa tadi? Sarana, ya. Pemerintah yang memfasilitasi sarana, wallahu a'lam. Wallahu a'lam. Ana tidak tahu, silahkan tanya kepada ustadz yang lainnya. Ya, barakallahu fikum. Ada pertanyaan yang lain? Baik. Jazakallah khair Ustadz atas jawabannya. Ada pertanyaan lain? Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ana ada kawan ikhwan yang biasanya beliau berdagang lauk matang seperti ayam bakar, soto, dan lainnya. Nah, di saat event seperti ini, yaitu seperti Natal dan Tahun Baru, beliau mendadak berjualan jagung mentah, Ustadz, dengan stok lumayan banyak. Pertanyaannya, bagaimana dengan hasil rezeki dari berjualan jagung tersebut di saat hari raya orang kafir? Sebab pelakunya juga sudah belajar, artinya sudah belajar tentang Islam. Barakallahu Baik. fiik. Wallah alam, hukum asal muamalah berjual beli ini boleh. Bahkan kepada orang-orang kafir antum berjualan seperti ini juga tidak ada masalah ya. Tidak ada masalah selama jual belinya sah, jual belinya terpenuhi syarat dan rukunnya, ya, maka tidak mengapa. Ya. Meskipun dalam hari raya tersebut saja, gitu. Iya, nggak masalah. Ya. Nggak masalah. Baik, kita ke pertanyaan berikutnya lah. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Kami bekerja di kantoran yang liburnya berlaku untuk muslim dan non-muslim. Lalu kami memanfaatkan libur tersebut untuk silaturahim dan bermain. Apakah kami ikut berdosa, Ustadz? Karena memanfaatkan libur yang diberikan kantor pada saat perayaan agama lain. Silaturahim atau bermain, berwisata mungkin. Insya Allah tidak. Ya, apalagi kalau waktu liburnya hanya itu yang diberikan kantor, ya. Dan keluar untuk silaturahim ini juga bukan bentuk dalam mengapresiasi perayaan mereka, ya. Keluar untuk silaturahim, ya itu urusan antum. Hanya saja bertepatan dengan hari tersebut, hari perayaan mereka dan hari libur antum di hari tersebut. Ya, maka tidak mengapa insya Allah. Baik. Masih ada? Ya, mungkin pertanyaan terakhir ya. Ya. Bagaimana hukumnya ketika ada tetangga kita yang Nasrani dan mereka memberi hadiah kepada kita sebab sedang dalam hari raya Natal seperti kemarin? Apakah kita terima atau kita tolak dan bagaimana hukumnya? Hadiah apa bentuknya? Hadiah apa? Boleh, nggak apa-apa. Ya, menerima hadiah dari mereka tidak mengapa. Tidak mesti ditolak demikian ya. Ya, jadi tidak yang dilarang, wallahu alam ikhwan, ini berkaitan dengan syiar-syiar, kemudian kita memberikan dukungan kepada syiar-syiar tersebut gitu ya. Nah, misalnya keluar untuk main petasan misalnya, memeriahkan jadinya kan. Jadi bukannya menutup pergerakan mereka, malah justru semakin meriah, semakin syiar mereka semakin besar. Nah, ini bentuk dukungan terhadap mereka. Adapun perbuatan-perbuatan yang sifatnya juga tadi silaturahmi, kemudian menerima hadiah, ini tidak mengapa insyaallah taala. Hadza wallahu taala alam. Sallallahu ala nabiyina Muhammad. Kita cukupkan kajian kita pada pagi hari ini. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.